Kamu ingin menjadi seorang penghafal Quran? Nah, bakal ada 3 tahap nih yang harus kamu lewati. Yang pertama adalah ketika sebelum menghafal Al-Quran. Yang kedua, ketika menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah sesudah menghafal Al-Quran. Oke, kita kali ini insya Allah akan membahas tentang tahap yang pertama, sebelum menghafal Al-Quran. Sebelum menghafal Quran, yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, cek bacaan Quranmu. Datang ke guru yang ahli di bidang tahsin, dan kemudian kamu minta talaki dan minta koreksiannya. Apakah sudah benar bacaan saya? Apakah sudah benar makhrijul huruf saya? Apakah sudah benar tajwid saya? Jika belum benar, silahkan perbaiki. Dan kemudian yang kedua yang harus kamu lakukan adalah dekat dengan Al-Quran, PDKT dengan Al-Quran, dengan cara banyak-banyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Minimal untuk para pemula itu sekitar 5 halaman, terus sampai akhirnya meningkat menjadi setengah juz, sampai akhirnya meningkat menjadi satu juz, dan 1 juz. Nah begitu ya teman-teman. Jadi dua hal ini harus kamu lakukan ketika kamu sebelum menghafal Al-Quran. Yang pertama, cek bacaan tahsin kamu, dan kemudian perbaikinya jika belum benar. Dan kemudian yang kedua adalah PDKT dengan Al-Quran. Dan kemudian saya ingin membahas tentang ketika menghafal Al-Quran. Apa aja yang harus kamu lakukan ketika menghafal Quran ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak qiyamul lail, perbanyak puasa sunnah, perbanyak sholat duha. Pokoknya deketin Allahnya, dan kemudian ikhtiarkan menghafal. Nah, jangan lupa hafalkan dengan artinya, karena itu lebih Masya Allah, dan kita akan paham isi Al-Quran. Begitu ya teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa, jangan cuman nafsu sama ziyadah, nambah hafalan, sampai kita lupa sama murojaah kita. Hafalan yang belakang, kita nambah hafalan yang ini. Nah, kita nambah juz 2 misalkan, juz 1-nya kita tinggalkan. Terus kemudian kita yang juz 3, juz 4, juz 5, sampai akhirnya juz 2, juz 1, dan juz 2, 3 kita tinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita sama-sama seimbang. Menghafal jalan, ziyadah jalan, setoran jalan, dan kemudian murojaah pun jalan. Murojaah bisa murojaah fardi, murojaah sendiri, dan juga bisa disetorkan ke teman, ke keluarga, atau ke ustadz. Ya, untuk kamu yang sedang di rumah, silahkan setorkan ke teman, atau bisa juga kamu manggil ustadz untuk datang ke rumah kamu, privat gitu ya. Dan kemudian sekarang setelah menghafal Quran, kita harus ngapain nih setelah menghafal Quran? Nah, kebanyakan orang-orang itu tujuannya untuk menghafal Quran tok. Jadi setelah wisuda, udah sampai situ gitu. Ada orang yang seperti itu. Nah, terus kemudian apa yang kita harus lakukan ketika kita sudah menghafal Al-Quran? Tentunya kita harus murojaah, dan murojaah. Kita mempelajari Al-Quran, kita memperdalam ilmu Al-Quran. Agar kenapa? Agar kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Karena ketika kita menghafal tanpa memahami artinya, itu kita mau mengamalkan bagaimana kalau kita belum paham dengan isi artinya, dengan isi Al-Quran. Nah, maka dari itu setelah kita menghafal Al-Quran, kita murojaah. Sehari minimal 5 juz. Untuk yang sudah hafal 30 juz, sehari minimal 5 juz. Dan kemudian kita belajar tafsir, kita belajar ilmu Al-Quran, kita perdalam ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, agar tadi kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Tanpa memahami, kita sulit untuk mengamalkan Al-Quran gitu. Karena kita tidak paham Al-Quran dalam bahasa Arab, sedangkan kita bahasa Indonesia.